Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adiran Gasa Laksmana dengan NIM 25055551144. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas database yaitu mengenai store prosedur, function, loop, kondisi, dan trigger. Untuk tema yang saya ambil tentang tugas saya yaitu mengenai sistem manajemen bengkel motor atau mobil. Oke, jadi step pertama yaitu kita harus masuk ke MySQL dulu untuk menjalankan program dengan mengetikkan perintah MySQL manpy root. Maaf, kesalahan mengetik. Oke, setelah masuk ke MySQL, kita buat database dulu, yaitu dengan perintah create database db. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, sudah dibuat. Selanjutnya kita gunakan database-nya dengan mengetikkan perintah use db bengkel. Jangan lupa titik koma. Oke, setelah kita menggunakan database bengkel ini, lanjut kita akan membuat sebuah table, yaitu saya ingin membuat table spare part, yaitu mengapa saya membuat table spare part, yaitu untuk menyimpan daftar suku cadang beserta harga, stok, dan kategori. Yang pertama, create table. Kurang buka. ID. Tipe data primary key. Jangan lupa koma. Oke, lanjut. Saya ingin membuat nama dengan tipe data varchar. Seratus saja. Setelah itu not null. Oke, setelah itu saya ingin menambahkan harga dengan tipe data INT. Setelah itu menambahkan stok. Oke. Mungkin ini terakhir saya akan menambahkan kategori dengan tipe data enum. Mesin, body, sama kelistrikan dah. Oke, kurung tutup. Defaultnya saya ingin menggunakan mesin. Oke. Oke, setelah itu kita enter karena ini adalah atribut terakhir, jadi kita kurung tutup dan titik koma. Oke, query table sudah dibuat. Ya, lanjut, saya ingin membuat table mekanik, yaitu tabel mekanik ini berguna untuk menyimpan data karyawan bengkel nanti. Cara sama, create tabel,
mekanik. Pasti kurung buka, enter. Tentu saya menambahkan primary key dari mekanik ini dengan tipe data int. Oke, sudah. Jangan lupa koma ya, teman-teman. Setelah itu saya menambahkan nama varchar-nya 100. 100 not null. Oke, koma. Setelah itu jabatan. Tipe datanya varchar juga. Kali ini 50 aja. Koma. Dan yang terakhir saya ingin menambahkan mungkin gaji pokok. Oke, kurung tutup, titik koma. Oke, table sudah dibuat. Lanjut, saya ingin membuat table service. Untuk di table service ini, dia itu berguna untuk mencatat transaksi ya, mencatat transaksi service kendaraan. Kurung buka. Oke, tentunya primary key bisa. Jangan lupa koma. Setelah itu, saya ingin menambahkan ID mekanik, koma, tanggal, date, dan mungkin yang terakhir saya ingin menambahkan total. Total. Oke, sudah 3 tabel terbuat ya. Em, itu spare part, mekanik, dan juga service. Lanjut, saya ingin membuat tabel log spare part yang nantinya akan digunakan oleh trigger untuk mencatat siap aktivitas insert dan update pada tabel spare part secara otomatis. Caranya sama, create table log. Oke, kurung buka. Yang pertama udah pasti ID log dengan tipe data primary key atau increment, koma. Setelah itu saya ingin menambahkan ID spare part. Aduh, maaf. Dengan tipe data. Lanjut, saya ingin menambahkan aksi dengan tipe data varchar, yaitu 50 saja. Setelah itu mungkin status stok deh. Stok. Yaitu tipe datanya varchar juga, 50 juga ada. Mungkin dikurangi ya, 30 aja. Mungkin yang terakhir saya ingin menambahkan waktu. Nanti data timestamp.
kurung tutup, titik koma. Oke, di sini ada kesalahan. Sebentar. Em, oke, maaf, ada kesalahan ketik ya. Di sini seharusnya pengetikannya table. Oke, nggak apa, kita ulang lagi. Oke, oke. Tabel sudah berhasil dibuat ya. Selanjutnya, em, yaitu mengisi data sampel ke tabel spare part. Nah, di sini sudah mulai masuk ke insert ya. Untuk memasukkan mengisi data sampel ke tabel yaitu dengan cara seperti ini, yaitu dengan melakukan insert into yang pertama spare part. Eh, ini nama part, harga, kategori. Oke, kurung tutup, values. Oke, kurung buka. Yang pertama itu mungkin oli, oli mesin dari yang 10 sampai 40. Tanda petik. Setelah itu koma, kita kasih harga 45.000 ya. Stoknya itu 25 deh. Kategorinya kasih mesin. Oke, jangan lupa koma teman-teman. Setelah itu mungkin ini saya ganti ke filter udara ya. Iya, filter udara. Filter udara harganya 35 saja. Untuk stok mungkin 12 saja ya. Untuk kategori tetap sama mesin. Aduh, oke. Setelah itu jangan lupa koma ya. Lagi saya ingin menambahkan aki ya, aki kendaraan 12V. Oke. Setelah itu harganya mungkin em, saya ingin berikan 350.000 saja. Dengan stok yaitu 40 ya. Kategorinya masuknya kalau aki itu ke kelistrikan. Oke, sudah seperti ini aki 350.000, stok 40 dengan kategori kelistrikan, koma jangan lupa teman-teman, enter lagi. Saya ingin menambahkan kampas rem. Kampas rem
yaitu dengan harga 80.000. Untuk stok itu untuk stok itu mungkin saya kasih 8 saja. Dan untuk kategori itu masuknya ke body. Oke, jangan lupa komanya juga teman-teman. Mungkin ini yang terakhir ya, saya ingin memberikan busi dengan harga itu 55.000. Stoknya mungkin habis saja deh. Ini habis. Dan setelah itu ini ke mesin. Oke. Kalau sudah terakhir seperti ini, gunakan titik koma ya teman-teman. Kolom 1 doesn't match value. Oke, seperti ada kesalahan teman-teman. Oke, saya lupa menambahkan stok ya teman-teman. Maaf. Saya lupa menambahkan stok. Di sini saya tambahkan stok. Oke, ya udah ya teman-teman. Dengan values. Oke, kita masukkan oli mesin, filter udara, aki, kampas rem, dan juga busi tadi teman-teman. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Karena tadi lupa menambahkan stok em, di memasukkan insertnya, jadinya dia tidak terbaca ya. Oke, lanjut. Yaitu cara untuk mengisi data sampel ke tabel mekanik. Caranya sama, insert into juga seperti ini. Insert into, ini jangan sampai salah ya teman-teman. Soalnya krusial kalau ada salah ketik. Nama, jabatan, dan juga gaji pokok. Oke, dah seperti ini teman-teman. Jangan lupa values. Oke, kolom pertama saya akan memberikan nama Hendra. Hendra Gunawan. Oke, jangan lupa petik. Sama kayak tadi, kasih koma, spasi. Dia itu posisinya sebagai kepala mekanik. Oke, kepala mekanik, koma dengan gaji itu 40 juta ya. 40 juta. Oke, sudah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tutup, koma, sama. Saya gunakan nama Riko deh. Riko Setyo Prasetyo. Prasetyo. Oke. Dia itu untuk jabatan sebagai mekanik dengan gaji 30 juta. 30 juta, oke. Mungkin ini orang terakhir ya. Saya ingin memberikan nama Danu deh. Danu sebagai mekanik junior. Dengan gaji itu mungkin 25 juta.
Oke, udah ya teman-teman. Ini jangan lupa kita gunakan titik koma. Oke, query berhasil. Lanjut, kita akan melakukan verifikasi jika data berhasil masuk, yaitu dengan select bintang from spare part. Oke, ini tabel dari spare part. Mungkin untuk dari yang mekaniknya bisa seperti ini. Oke, lengkap ya. ID mekanik ada, nama jabatan dan juga gaji pokok. Yang di spare part juga ID spare part, nama part, harga, stok, dan kategori. Nah, sekarang kita masuk ke bagian function. Di MySQL itu function itu objek database, yaitu wajib mengembalikan satu nilai menggunakan return dan bisa dipanggil langsung di dalam ekspresi SQL seperti select, where, atau set. Oke, langsung saja. Kita masuk menggunakan delimiter. Delimiter. Oke, seperti ini. Lanjut, kita gunakan create function. Function f. Nah, ini adalah function pertama, yaitu bernama f hitung pajak, menerima satu parameter, p harga bertipe integer. Oke. Setelah itu kita enter, kita ketikkan return decimal, return decimal 10,2. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita ketikkan deterministik. Deterministik. Oke, begin. Itu begin. Return p harga 0,11. Jangan lupa titik koma. N. Selesai. Oke, error ya teman-teman. Return decimal 10,2. Oke, saya salah. Di sini penulisannya ya teman-teman. Oke, create function. Ini returns nih dia menggunakan s returns. Oke, setelah seperti itu kita masukkan deterministik, begin. Setelah itu return p harga and delimiter. Oke. Setelah itu kita uji coba function ini langsung dengan select. Hitung pajak untuk oli mesin dengan harga 45.000, ekspektasi kita hasilnya itu 4.950. Yaitu 11% dari 45.000. Berikut caranya, select, maaf, F, hitung pajak 45.000. S,
pajak oli mesin. Oke, setelah seperti ini jangan lupa kurung tutup. Maksud saya titik koma. Oke, hasilnya yaitu 4.950. Nah, function juga bisa langsung dipakai di select untuk menghitung pajak semua spare part sekaligus, yaitu dengan cara seperti ini. Select nama part, harga, F, hitung pajak, harga, S, pajak, from, spare part. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. 45.000 pajaknya 4.950, 35.000 pajaknya 3.850. Seperti itu teman-teman. Untuk langsung menghitung semua ya. Jadi tidak perlu satu-satu seperti ini. Nah, lanjut di function kedua yaitu bernama fcheck ketersediaan, yaitu berfungsi untuk menerima satu parameter pstock bertipe integer. Berikut seperti ini contohnya. Pertama kita masukkan delimiter dulu. Create function f ketersediaan p stock inti. Sama ya teman-teman kayak tadi. Lanjut, setelah itu masukkan return. Jangan lupa s. Varchar-nya kita kasih nilai 30 saja. Oke. Setelah itu deterministik begin. Nah, ini if stock dari 20 dan titik koma return kembali tersedia banyak titik koma. Oke. Setelah itu stock dari 0 dan return tersedia sedikit else return stok habis titik koma, jangan lupa. Setelah itu and if titik koma and oke, sudah selesai teman-teman. Kita uji ketiga cabang if dengan tiga nilai berbeda. Untuk stok 25 tersedia banyak dan stok 8 itu tersedia sedikit. Dan untuk stok 0 itu stok habis ya teman-teman. Oke, cara dengan select fcheck ketersediaan. Kita kasih nilai 25. Setelah itu S status. Ini kita titik koma dulu. Setelah itu
kita enter. Nah, ini untuk status, tersedia banyak ya teman-teman. Kalau untuk yang tersedia sedikit, itu kita masukkan nilai 8 saja. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk stok habis, ke 0. Oke, stok habis. Seperti itu teman-teman. Nah, ketiga kondisi if else di dalam function ini berjalan dengan benar sesuai dengan yang kita buat tadi ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kita masuk ke store prosedur, yaitu sekumpulan statement SQL yang disimpan di database dan dipanggil dengan call. Oke, step pertama yaitu bernama store prosedur tambah stok ya teman-teman. Berikut cara membuatnya. Yang pertama delimiter. Oke, habis itu create prosedur sp tambah stok. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa kurung buka. Kita ketikkan in p ID spare part. Oke, seperti ini dengan tipe data integer, koma, sama, tapi spare partnya kita ganti jumlah. Oke, tipe data integer tapi tanpa koma. Lanjut, begin. Di begin itu kita ketikkan update. Spare part. Set stock. Dengan stok. Tambah p jumlah. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut, where ID spare part sama dengan PID spare part. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa titik koma. Select name port stock dan juga kategori. Lalu kita enter from spare part, di mana ID spare part PID. Oke, jangan lupa titik koma N. Oke, query sudah berhasil dibuat ya. Oke, query sudah berhasil dibuat. Nah, kita tambahkan 10 stok ke spare part ID 2, yaitu filter udara. Stok awalnya 12. Nah, ekspektasi kita itu setelah call menjadi 22. Itu dengan cara call sp tambah stok 2,10. Oke, seperti ini, titik koma, jangan lupa. Oke, maaf. Oke, seperti ada salah penulisan. Maaf ya teman-teman. Ya, ada salah penulisan di sini karena penulisannya ada 6 part. Tidak apa, kita ulang. Delimiter, create prosedur, spare part in, jumlah in, tutup kurung, begin, update spare part. Oke. Nah, ini.
Ini ya teman-teman, ini yang salah teman-teman. Seharusnya nama lengkap tadi. Select, habis itu kita masukkan from spare part. ID spare part sama dengan ID spare part titik koma, kita end delimiter. Um, Oke, oke. Already exist ya teman-teman. Sebentar. Oh, maaf. Aduh, ini kalau saya ganti ke rectangle. Katanya AI sebentar ya teman-teman. Google. Oh, maaf karena limit kita gunakan saja. Oke, kita hapus saja teman-teman ya. Ternyata file sudah ada. Kalau sudah ada, jadi kita hapus saja dulu. Oke, kita buat ulang lagi, create prosedur. Dengan cara begin, update, set stop, nama, where, and oke, sudah bisa teman-teman. Maaf tadi karena ada kesalahan, jadi em, filenya sudah ada, saya lupa. Delimiter. Oke, sudah lanjut. Kita lakukan yang tadi, call sp tak, tak, stop. Oke, 210. Jangan lupa titik koma. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tabelnya berhasil muncul karena kita berhasil memanggil. Hasilnya itu nama part,
filter udara, stok itu 22. Stok berhasil bertambah dari 12 ke 22. Nah, nilai N kita kirim ke dalam store prosedur dan nanti store prosedur yang mengolahnya. Lanjut, parameter out. Kembalikan dari in, nilainya mengalir dari dalam store prosedur keluar. Oke, di store prosedur ini saya berikan nama hitung total, sama caranya, yaitu dengan delimiter. Oke, create prosedur, SP hitung total spare part. Oke, jangan lupa kurung buka. Oke, enter. Out. Oke, total integer. Oke, lanjut. Kita kurung tutup. Begin. Select count. Oke, seperti ini teman-teman. Spasi in. Oke, total from. Oke, enter. And delimiter. Oke, sudah. Oke, query sudah dibuat. Query sudah dibuat. Untuk demo out, kita cukup sediakan variabel add total, teman-teman. Setelah call, add total akan berisi hasil hitungan dari store prosedur. Berikut caranya, yaitu call sp hitung total spare part dan kurung add total. Oke, kurung titik koma. Oke, select add total as total spare part, titik koma. Oke, sudah seperti ini. Nah, hasilnya itu total spare part sama dengan 5 ya, teman-teman. Nah, nilai add total di sini dari dalam store prosedur dan berhasil kita baca dari luar setelah call selesai. Inilah cara kerja out. Kita lanjut ya ke store prosedur in out. Itu untuk store prosedur ini bernama yaitu store prosedur terapkan diskon sama delimiter. Habis itu create prosedur SP terapkan diskon. Oke. In out harga INT dengan tipe tadi INT, to in persen diskon. Oke, tutup. Begin. Kita langsung set. Oke, harga sama dengan harga. Oke. Oke, sudah seperti itu untuk demo in out. Kita tunjukkan nilai sebelum dan sesudah. Kalau supaya perubahan nilainya terlihat jelas.
set at harga itu sampai dengan 80.000 dulu, harga kampas rem, lalu minta diskon 20%. Ekspektasi kita itu ada di perkiraan 80 dikurang 20% ya 64.000. Oke, langsung saja set harga sama dengan 80.000. Titik koma. Oke, query sudah dibuat. Select at harga S harga sebelum diskon titik koma. Oke, seperti ini ya teman-teman. Harga sebelum diskon 80.000. Kita call SP diskon harga koma. Oke, query sudah dibuat. Kita lanjut ke select harga S harga setelah diskon titik koma. Oke, 64.000 ya guys teman-teman setelah diskon. Harga yang semula 80.000 berubah jadi 64.000 setelah call. Jadi store prosedur menerima nilai dari luar, mengubahnya di dalam, lalu mengembalikan nilai yang sudah berubah keluar. Inilah perbedaan in out dan in biasa. Oke, lanjut kita ke store prosedur. Kali ini saya ingin tambahkan kategori harga. Create prosedur. Oke, kategori harga kurung buka in harga tutup begin if harga lebih dari 50.000, aduh maaf, koma saya lupa, dan select murah, S kategori harga harga S harga koma harga sama dengan 50.000 NP harga dari 150.000. Else um,
ke titik. Oke, setelah itu N delimiter. Oke, delimiter. Oke, sudah ya teman-teman. Kita uji ketiga cabang if dengan 3 nilai. Yang pertama kita lakukan call kategori harga. Oke, 35.000 kondisi pertama itu murah ya maksudnya. Setelah itu kita masukkan harga 80.000. Oke, itu harga sedang. Selanjutnya 150.000. Ralat 350.000. Oke, mahal. Seperti itu ya teman-teman. Ketiga kondisi if else itu berjalan sesuai yang kita tulis. Oke. Kita lanjut ke kondisi case, yaitu saya ingin menambahkan store prosedur status stok itu menerima ID spare part uh, dan mengambil ke stok ke variabel lokal di stok menggunakan declare untuk store prosedur yang akan saya buat ini. Secara sama delimiter create prosedur sp status. Um, okay. Maaf, di sini ada salah penulisan kata case. Oke, ini kita ganti 10. Ini kita stop menipis. Ini kita kasih 0. Select stok kritis. Stoknya kritis. Oke.
else, select stok habis, s status di stok, s jumlah, oke, in case, oke, and delimiter. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita uji 3 ID spare part yang stoknya berbeda. Kita call status stoknya. Oke, stoknya menipis ya, 25. Coba kita 4. Itu stoknya bakal lebih kritis. 5 itu bakal habis. Oke, keempat kondisi case. When ini berjalan benar, perbedaan case dan if itu, kalau case itu lebih terstruktur untuk kondisi berjenjang, dan kalau if dia itu lebih fleksibel untuk kondisi yang tidak berurutan. Lanjut, saya akan masuk ke looping. Ya, saya ingin membuat store prosedur loop. Cara sama, delimiter bis create prosedur SQL loop while. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kayak gini. Declare int default 1. Oke, lanjut declare vstock. Maaf, vhasil. Varchar, nilainya 255 saja. Default. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut. Kita ketikkan while sama dengan lakukan oke. Titik koma i sama dengan i tambah i titik koma. Lanjut kita n. Oke, setelah itu gunakan select. Titik koma n delimiter. Oke, sudah selesai teman-teman. Sudah selesai. Kita panggil store prosedur ini. Jadi ekspektasi kita itu string dari iterasi ke-1 hingga iterasi ke-5. Karena kondisi i itu
lebih besar sama dengan 5 membuat loop berjalan tepat 5 kali. Oke, call loop while. Oke, maaf, titik komanya belum. Nah, iterasi 1, iterasi 2, iterasi 4. Oke, sepertinya ada sedikit kesalahan. Iterasinya berhasil. Oke, iterasinya berhasil lah teman-teman. Cuman iya di sini saya lupa. Seharusnya i tambah satu, bukan i tambah i. Jadi kita bisa ulang. Kita bisa ulang dengan cara drop. Sebentar, tadi saya lupa bagaimana cara. Oke, ini ya teman-teman. Saya lupa drop. Maaf. Ini SP loop while. Oke, ya terhapus ya teman-teman. Jadi kita buat ulang lagi. Tidak apa, tidak apa. Kita buat ulang lagi. Delimiter, create procedure, begin. Oke, ini. Oke, ini seharusnya satu ya teman-teman, satu. Oke, habis itu kita ketikkan and while, koma, select v hasil as hasil while loop, koma. Oke, sudah bisa teman-teman. Jadi sekarang tinggal call sp loop while. Nah, seperti ini teman-teman. Tadi salah ya, iter 1, 2, langsung 4. Dan ini yang benar iter 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Nah, loop berjalan tepat 5 kali setelah i menjadi 6. Kondisi ini bernilai false dan loop bakal berhenti. Lanjut, kita masuk ke loop repeat ya teman-teman. Untuk hitungan mundur, counternya dimulai dari 10, jadi setiap iterasi dikurangi 2, dan hasilnya ditambah dengan ke v hasil. Oke, delimit repeat. Oke, begin clear i int
default 10, varchar get. Ancil i ruang 1 titik. Oke, set hasil sama dengan trailing select. Oke, ada yang salah ya teman-teman. Ini Ancil i. Oke, maaf teman-teman, di sini ada kesalahan, saya kurang fokus. Oke, kita ulang. Repeat. V ini udah benar. Cil i. Itu kita set V hasil. Trim trailing from hasil submit. Ancil, oke, ada yang salah lagi teman-teman. Repeat and repeat. Set V hasil. Oke, ada yang salah ya. Saya salah penulisan teman-teman, maaf. Kita ulang lagi. Um,
repeat, trim, hasil. Oke, habis itu select di hasil as hasil repeat loop koma n. Oke, oke, masih salah ya teman-teman. Select di hasil. Oh, aduh, kok sini sih? Em, Sebentar teman-teman. Oke, untuk kesalahan ini mungkin em, oke, kita ulang ya teman-teman. Declare, declare. Ini sudah benar, sudah benar. Ini seharusnya mm, 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 mm. And repeat. Oke, seperti ini. Set di hasil sama dengan trim trailing from di hasil. And seperti ada kesalahan ya teman-teman di area sini. Oke, untuk kesalahan ini em, kita ulang lagi delimiter. Repeat. Oke, oke, oke. Until and repeat. Oke, oke. Oke, sudah bisa teman-teman. Jadi mohon maaf karena kesalahannya itu fatal teman-teman. Kesalahannya itu ada di ini teman-teman di ya di kolom ke-7 ke-8 di set I sama dengan I1 I min 2 itu lupa titik koma. Jadi harus teliti ya teman-teman. Harus teliti karena kalau salah
itu ya akan hancur. Jadi kita panggil store prosedur ini, ekspektasi kita angka genap dari 10 turun ke 2, yaitu 10, 8, 6, 4, 2. Cara seperti ini, call, loop, repeat. Oke, oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi angka-angka genap udah kepanggil. Oke, hasilnya hitungan mundur ya, 10, 8, 6, 4, 2. Di repeat ini isi loop dijalankan dulu, baru kondisi uncial diperiksa kembali di akhir. Oke, setelah itu saya ingin menggunakan looping lagi. Looping ketiga adalah loop. Ini bentuk paling fleksibel karena loop tidak punya kondisi bawaan. Nah, prosedurnya itu saya ingin memberi nama create prosedur loop iterate. Jadi seperti continue di bahasa lain, langsung lompat ke iterasi berikutnya. Langsung saja delimiter create prosedur loop iterate. Oke, begin declare int default 0. Jangan lupa titik koma. Declare hasil varchar 255 default titik koma. Oke, setelah itu kita ketikkan my loop. Loop set i sama dengan i ditambah 1. Jangan lupa titik koma. If i sama dengan 3, maaf ini salah. I sama dengan 3 dan set i hasil sama dengan concat i hasil, koma, skip. Titik koma. Seperti ini teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, koma. If i 6 dan leave my loop. Oke, seperti ini ya teman-teman. And if titik koma set i hasil sama dengan concat concat i hasil tutup. Oke, and loop
my loop, titik koma. Setelah itu set. Oke, selesai. Oke, sudah dibuat ya teman-teman. Sudah dibuat, jadi kita panggil store prosedur ini. Jadi ekspektasi alur itu per iterasi ya teman-teman. I sama dengan satu itu tulis satu, I sama dengan dua tulis dua. Langsung saja ke contoh. Jadi seperti ini. Di loop iterate. Oh ini salah. Oke, titik koma. Nah, seperti ini ya teman-teman. Satu, dua, yang ketiganya itu di skip karena tadi kita memerintahkan untuk skip. Jadi yang ketiga ini berhasil di skip oleh iterasinya dan loop berhenti di 6 karena lift dijalankan saat ini sama dengan 7. Inilah keunggulan loop. Kontrol alur sepenuhnya di tangan kita. Nah, kita uh, masuk sekarang ke demo cross call. Um, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, cross call ini adalah ketika satu SP memanggil objek database lain dari dalam dirinya, bisa memanggil SP lain dengan call atau memanggil function langsung di dalam ekspresi SQL. Langsung saja kita buat SP laporan stop, kurung tutup, begin, declare v total, int, titik koma, kita panggil call sp hitung total spare part. Oke, seperti ini. V total. Titik koma. Oke, kita select, memanggil functionnya. Select ID spare part, koma, nama part, koma, stok, koma, harga, koma, status, ketersediaan, koma, ini kita ganti as spare part. Untuk ini kita ganti, nggak pakai stok, kita makainya itu V total. V total as
Selanjutnya from. Oke, query sudah berhasil dibuat. Kita tinggal melihat hasilnya. Kita panggil store procedure stoknya. Jadi ini sendiri memanggil dua objek lain di dalamnya. Ekspektasi kita itu nanti akan tabel itu berisi semua spare part um, dengan kolom status dari function dan kolom total jenis spare part. Kita langsung saja memanggil call di laporan stok. Oke, seperti ini ya. Jadi ada ID spare partnya, nama part, stok, harga, status ketersediaan, total jenis spare part. Nah, semua spare part plus semuanya ini, kolom status ketersediaan itu diisi oleh cek ketersediaan dan total jenis spare part diisi oleh hitung total spare part. Dua objek berbeda dipanggil dari satu store prosedur sekaligus. Oke, lanjut. Saya akan tetap menggunakan cross call, tapi perbedaannya memanggil hitung pajak langsung di dalam select untuk menghitung nilai pajak dan harga total setiap spare part. Langsung saja delimiter create procedure laporan pajak untuk kurung tutup begin select nama part hitung pajak harga as pajak 11%, koma harga plus spare part eh hitung pajak as harga plus pajak. Oke, sudah berhasil. Sudah berhasil, teman-teman. Kita panggil laporan pajaknya. Jadi ekspektasi kita setiap spare part ditampilkan dengan kolom pajak 11% dan harga final setelah ditambah pajak. Langsung saja call SP laporan pajak. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nama part, harga, pajak 11%, 4.950, harga plus pajak itu jadi 49.950. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian terakhir adalah trigger. Jadi trigger itu adalah objek database yang berjalan otomatis ketika terjadi event tertentu pada tabel, insert, update, atau delete. Nah, untuk langsung contohnya, kita langsung saja ketikkan ya, delimiter, create trigger, trg, after, oh ini maaf, salah penggunaan simbol, after, insert, spare part.
after insert on spare part for each row begin insert into log spare part id spare part. Setelah itu saya melakukan aksi status stop value spare part insert. Oke, query sudah berhasil dibuat. Jadi, kita buktikan trigger perjalanan otomatis. Kita akan hanya jalankan insert biasa, tidak ada call apapun. Tapi di log spare part akan otomatis terisi. Stok ban motor sebesar 45. Ekspektasi statusnya itu tersedia banyak karena 45 lebih besar dibanding 20. Oke. Em, kita masukkan shot into spare part, nama part, harga, stok, kategori value, ban motor, em, kita kasih R14 saja. Ini kita kasih 120.000. Stok 5, kategori body. Oke, ini ya. Oke, sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita melakukan select from log spare part, koma. Oke, hasil satu baris itu aksi sama dengan insert status stok sama dengan tersedia banyaknya ya teman-teman. Kita tidak memanggil apapun selain insert biasa, tapi log spare part otomatis terisi dengan aksi insert dan status tersedia banyak karena stok 45 itu lebih besar dibanding 20. Inilah trigger berjalan di balik layar secara otomatis. Nah, trigger kedua bernama trigger after update spare part. Cara kerjanya sama, tapi berjalan setelah event update. Di sini kita gunakan new stock, nilai stok setelah update untuk menentukan status ketersediaan yang baru. Caranya gampang, yaitu sama saja delimiter create trigger trg after update spare part. After
TRG after update spare part. After update on for each row. Begin. Setelah itu insert into log spare part ID spare part aksi status stock. Values new tick ID spare part update cek ketersediaan. New stock. Oke, setelah itu kita enter, kita akhiri. Oke, seperti berhasil. Nah, kita update stok spare part ID 1 menjadi 5. Ekspektasinya itu log spare part bertambah 1 baris dengan aksi update. Dan status tersedia sedikit karena 0 lebih kecil dibanding 5, lebih kecil sama dengan 20. Oke, kita langsung saja update spare part set stock sama dengan 5 where ID sama dengan 1. Oke, sudah bisa. Sekarang kita tinggal select from log spare part. Oke, di baris 1 itu aksi sama dengan insert, status itu tersedia banyak, ban motor, dan juga stok. Di baris 2 itu aksi update, statusnya itu tersedia sedikit, ID 1, stok 5. Log spare part sekarang memiliki 2 baris, satu dari insert, ban motor sebelumnya, satu lagi dari update stock oli mesin. Status berubah menjadi tersedia sedikit karena stok 5 masuk ke dalam else if stock lebih besar dibanding 0 di dalam cek ketersediaan. Baik, jadi kita sudah mendemonstrasikan semua komponen dari dua function, parameter in out dan in out, kondisi if else dan case when, 3 looping yaitu while, repeat, dan loop dengan iterasi plus leaf. Setelah itu ada cross call, trigger, semua dijalankan langsung dari CMD, terminal CMD Windows menggunakan database. Sistem manajemen bengkel motor mobil, database bengkel itu sudah selesai. Jadi sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih.